Bron Breakker gagal jadi juara dunia. Rhea Ripley dan Io Sky berhasil jadi juara tag team yang baru. Becky Lynch rebut kembali gelar interkontinentalnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 6 Januari 2026. Raw dibuka dengan presentasi ala Stranger Things sebelum akhirnya bergeser ke arah baru buat tahun 2026. Beberapa superstar kelihatan baru sampai di arena yang nunjukin kalau hari ini bakal penuh bintang sebelum fokusnya pindah ke atas ring. Raw hari ini dimulai dengan pertandingan WWE Women's Tag Team Championship di mana sang juara The Kabuki Warriors, Asuka dan Kairi Sane mempertahankan gelar lawan Rhea Ripley dan Io Sky. Pertandingannya berjalan sangat cepat dan kompetitif dari awal, di mana Io dan Asuka saling tukar kendali dan kekuatan Rhea Ripley jadi faktor yang konsisten tiap kali dia masuk. The Kabuki Warriors mainnya metodis banget buat mengisolasi Ripley, sering banget motong usaha Rhea buat tag ke Io dan pakai serangan double team buat bikin dia lemas. Io juga dapat serangan yang cukup parah, terutama di bagian punggungnya karena Kairi berkali-kali nargetin area itu buat memperlambat serangan dari udara. Momentumnya bolak-balik terus. Rhea berhasil bangkit meski dikunci berkali-kali dan Io nemu celah buat daratin serangan high impact. The Kabuki Warriors hampir aja menang setelah beberapa kali kasih serangan double team yang dieksekusi dengan rapi, tapi Io dan Rhea terus bertahan dan ngelawan balik. Akhirnya, pertandingan selesai setelah Io berhasil netralin Kairi di luar ring dan hajar Asuka bareng sama Rhea di dalam ring untuk memenangkan pertandingan. Rhea Ripley dan Io Sky merayakan kemenangan mereka sebagai juara baru Women's Tag Team WWE. Ini pertandingan yang kuat banget buat buka acara dengan Rhea Ripley dan Io Sky yang berhasil rebut gelar dari The Kabuki Warriors. Pertandingannya lumayan lama dan penuh sama momen-momen yang keren. Fans udah nunggu buat lihat Rhea dan Io bisa menang dari Asuka dan Kairi Sane. Ini cara yang bagus buat mulai tahun 2026 buat brand Raw dan kasih harapan ke fans kalau bakal banyak momen yang memuaskan ke depannya. Aku sih nggak kaget sama pergantian gelar ini karena The Kabuki udah pegang sabuknya lama dan rasanya emang udah waktunya buat gelar itu pindah. Rhea dan Io kemungkinan besar bakal pegang sabuk itu sampai WrestleMania, dugaanku sih gitu. Di belakang panggung, General Manager Raw Adam Pearce ngucapin selamat ke para juara baru sebelum dia ngalihin perhatiannya ke Gunther. Pearce mengakui kemenangan Gunther atas John Cena, tapi dia ngingetin soal kelakuan Gunther sesudahnya dan minta Gunther buat lebih menahan diri dan nunjukin rasa hormat. Gunther cuek aja sama saran dari Pearce dan langsung jalan ke ring. Gunther bicara di depan penonton dengan ngejek masa pensiun John Cena dan terang-terangan nuntut rasa hormat. Dia malah makin sombong sama tindakannya, bukannya ngerasa nyesel. AJ Styles keluar buat motong omongannya Gunther dan langsung labrak. Styles gak terima sama cara Gunther yang gak menghargai Cena dan klaim Gunther yang ngerasa paling hebat. Gunther berkali-kali motong omongan Styles, ngeremehin dia dan nantangin Styles. Styles ngebalas secara fisik dengan satu tamparan, terus nantang Gunther balik sebelum ninggalin dia di ring dalam kondisi yang emosi banget. Tensi makin naik di belakang panggung pas Gunther nuntut pertandingan lawan AJ Styles. Pearce pun ngeresmiin pertandingan itu buat minggu depan. Segmen yang simple tapi efektif banget, ini jelas bakal berujung ke pertandingan antara AJ Styles lawan Gunther untuk yang pertama kalinya. Mereka juga bisa bikin sudut cerita di Royal Rumble, terus bangun ceritanya lagi dan tanding lagi di WrestleMania buat apa yang mungkin bakal jadi pertandingan pensiunnya AJ Styles. Gunther bener-bener keren banget jadi heel yang gampang dibenci karena dia sombongnya tuh minta ampun. Jadi bikin Styles berdiri ngelawan dia demi rasa hormat ke John Cena, itu cara yang bagus buat bangun cerita di antara mereka. Gelar Women's Intercontinental Championship kemudian dipertahankan sama Maxxine Dupri lawan Becky Lynch. Maxxine masuk dengan percaya diri dan agresif, dia bisa ngimbangin Becky secara teknis dan berkali-kali nargetin pergelangan kaki dengan usaha kuncian. Becky sempat kesulitan di beberapa titik buat ngatur tempo karena Maxxine nunjukin kondisi fisik dan ketenangan yang makin jago.
ngerangkai serangan demi serangan dan bisa bertahan dari serangan balik khasnya Becky. Kedua petarung sama-sama berhasil lolos dari beberapa kuncian dan saling tukar momentum sepanjang pertandingan. Endingnya terjadi dengan cara yang kontroversial. Maxine lagi ngelakuin kuncian ankle lock sementara Becky berhasil pegang tali ring. Wasit malah ngitung bahu Maxine yang nempel di matras dan ngasih kemenangan untuk Becky Lynch. Becky kembali menjadi juara Interkontinental di tengah situasi yang diperdebatkan, sementara Maxine ditinggal dalam keadaan yang hancur banget di tengah ring. Kemenangan murahan dari Becky Lynch buat dapat gelarnya lagi. Aku agak kaget sih mereka biarin keputusan itu tetap sah, tapi WWE zaman sekarang emang suka manjang-manjangin cerita selama mungkin. Yang paling penting di sini adalah Maxine Dupri udah berubah dari yang tadinya cuma bahan bercandaan jadi seorang bintang yang kelihatan bisa bersaing sama nama-nama besar. Nggak ada malunya kok kalah dari Becky Lynch yang emang levelnya jauh di atas Maxine. Aku oke-oke aja sama pergantian gelar ini karena Becky itu keren banget dan bisa bikin siapapun lawannya jadi kelihatan lebih jago. Mereka pasti bakal nyari bintang wanita lain buat ngalahin Becky nanti. Terus, juara baru World Tag Team, The Usos, bicara di depan penonton. Mereka mengakui kemenangan gelar mereka sebelumnya dan jelasin kalau mereka niat buat mendominasi divisi tag team di tahun 2026. Terang-terangan ngundang siapapun penantangnya sambil nunjukin kekompakan dan kepercayaan diri mereka sebagai juara. Stephanie McMahon lalu datang ke ring bawa sabuk Women's World Championship-nya sambil pakai sepatu pelindung. Dia jelasin kalau dia cedera di pertandingan Triple Threat minggu lalu. Dia berterima kasih ke fans dan bilang kalau dia bakal tetap jadi juara meskipun lagi cedera. Tapi tiba-tiba Raquel Rodriguez motong omongannya dengan nyerang Faker dari belakang, berkali-kali nargetin pergelangan kaki yang cedera dan ngasih Tehana Bomb. Raquel nyoba pakai kursi buat makin ngerusak kakinya, tapi untungnya Adam Pearce dan petugas medis datang buat misahin. Terus di belakang panggung, Raquel lanjut nyerang Faker lagi, sekali lagi fokus ke bagian pergelangan kaki. Pearce pun langsung ngancam Raquel dengan denda yang berat banget. Ternyata rivalitas mereka ini terus lanjut. Stephanie McMahon emang berhasil ngalahin Raquel Rodriguez dan Nikki Bella di pertandingan Triple Threat minggu lalu, tapi jelas banget Raquel belum mau selesai sama dia. Walaupun serangan di ring tadi bagus buat mancing emosi, rasanya belum cukup parah buat bikin Faker ngelepas gelarnya dan absen lama. Tapi serangan tambahan di belakang panggung tadi bikin aku takut kalau arahnya emang bakal kesana, yaitu lepas gelar. Rey Mysterio kelihatan di belakang panggung bareng Dragon Lee. Dia lagi kasih semangat dan nunjukin rasa percaya dirinya buat masa depan Dragon Lee. Penta terus gabung. Penta jelasin kalau dia datang karena dia lihat apa yang udah dilakuin sama The Vision. Rey nekenin pentingnya rasa hormat dan tradisi dalam lucha libre yang kontras banget sama apa yang dilakuin The Vision. Penta janji bakal dukung memperkuat aliansi antara Rey, Penta, dan Dragon Lee buat lawan The Vision ke depannya. Liv Morgan balik lagi tanding di ring buat pertama kalinya dalam 7 bulan lawan Lyra Valkyria dengan Bayley dan Roxanne Perez di pinggir ring. Lyra megang kendali di awal dengan serangan teknis, sementara Liv ngandelin serangan balik dan nargetin area wajah serta leher Valkyria. Pas pertandingan lanjut, keduanya saling nyaris menang. Gangguan mulai muncul pas Roxanne gangguin konsentrasi Lyra, bikin rusuh di pinggir ring. Bayley ngejar Roxanne buat ngusir dia, tapi gangguan itu malah bikin Liv bisa ngelakuin Oblivion untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid buat kasih Liv Morgan kemenangan di momen dia resmi balik ke ring. Sayang banget Dirty Dom malah absen gak lama setelah ini, tapi seenggaknya Liv sekarang bisa habisin waktu bareng teman-teman ceweknya dari The Judgment Day. Match ini emang lebih fokus ke soal Liv yang balik dibanding cerita antara Bayley dan Lyra Valkyria. Waktunya main event, nampilin Bron Breakker yang nantang CM Punk buat World Heavyweight Championship dengan Paul Heyman yang hadir di sudutnya Bron. Pertandingan dibuka dengan adu teknik sebelum kekuatan Bron bikin momentum pindah ke dia. Punk nargetin lengan Bron dan pakai pengalamannya buat nge-counter tenaga Bron. Sementara Bron fokus buat bikin lemes Punk dengan serangan-serangan berat. Gangguan dari luar ngerubah suasana pertandingan pas Logan Paul, Austin Theory, dan Bronson Reed lari masuk yang bikin Rey Mysterio, Penta, dan Dragon Lee akhirnya gabung berantem sampai ke belakang panggung dan nyegah para The Vision buat ikut campur lagi.
Pas pertandingan balik jadi 1 lawan 1, kedua bintang ini sama-sama bisa bertahan dari finishing move masing-masing dan saling tukar kuncian. Yang nunjukin betapa seimbangnya mereka. Braun berkali-kali menang tenaga lawan Punk, tapi Punk terus-terusan bisa nge-counter dan adaptasi. Di momen-momen terakhir, Braun nyoba kasih spear lagi, tapi Punk counter pakai serangan lutut dan lanjut kasih go to sleep untuk memenangkan pertandingan. CM Punk tetap jadi World Heavyweight Champion, sementara Bron Breakker ditinggal dalam keadaan frustasi. Menurutku, ini pertandingan World Title yang cukup keren. Pertandingan yang penuh ketegangan dengan beberapa momen kasar yang pasti bakal dirasain sama CM Punk dan Bron Breakker besok paginya. Ada beberapa kali pas aku nonton tadi, aku benar-benar nggak yakin siapa yang bakal menang dan nggak ada perasaan yang lebih asik dari itu pas lagi nonton pertandingan. Mereka sukses bikin Braun kelihatan kayak monster, sementara Punk kayak cuma nyaris saja bisa bertahan. Rasanya emang belum waktu yang pas buat Braun menang. Kayaknya Braun menang World Title tahun ini itu sangat mungkin terjadi, tapi belum sekarang. Mungkin Braun menang Royal Rumble atau Elimination Chamber buat bisa ke sana. Dia kalah bersih, tapi Braun juga kelihatan kuat sepanjang laga. Ceritanya tuh Braun kalah taktik sama si veteran. Sekarang Braun harus kerja keras lagi buat balik ke posisi itu, dan bakal menarik buat lihat gimana karakter Braun dan member division lainnya ngerespon ke kekalahan ini. Oke, ini episode Raw yang bagus. Main event-nya aja udah lebih dari cukup buat bikin acara ini sukses, tapi pembukaannya juga oke dan pertandingan lainnya pun lebih dari lumayan. Mereka juga nyiapin banyak hal buat masa depan kayak AJ Styles dan Gunther yang bakal jadi main event keren buat minggu depan. Raw hari ini tuh berasa kayak acara besar dan mereka berhasil ngebuktiin itu lewat 2 pergantian gelar dan main event yang luar biasa. Persiapan ke Royal Rumble benar-benar bisa dimulai minggu depan karena mereka harus beresin acara besar yang satu ini dulu. Untungnya mereka lakuin itu dengan sangat baik. Soal kolaborasi sama Stranger Things-nya itu nggak ganggu sama sekali, nggak terlalu ngaruh ke acaranya juga kecuali set panggungnya yang dapat hiasan tambahan. Raw yang bagus buat buka tahun 2026. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.